Hematologi analyzer. Apa itu hematologi analyzer? Hematologi analyzer adalah alat laboratorium yang digunakan untuk mengukur dan menghitung jumlah sel darah. Alat ini mampu melakukan pemeriksaan menggunakan sampel darah untuk mendiagnosa beberapa penyakit. Bagaimana prinsip kerja hematologi analyzer? Prinsip kerja hematologi analyzer yakni sampel darah yang ada dilakukan pencampuran dengan menggunakan campuran reagen untuk hingga terjadi proses yang disebut dengan hemolyzing. Dari proses ini akan terjadi menjadi beberapa tujuan, bisa pengukuran leukosit, trombosit, maupun eritrosit. Jika sudah, maka semua data dari sampel darah tersebut akan diolah pada mikroprosesor dan data akan ditampilkan pada layar monitor. Apa fungsi hematologi analyzer? Alat hematologi analyzer ini digunakan untuk melakukan pemeriksaan darah secara lengkap, yakni pemeriksaan hemoglobin, kadar leukosit, eritrosit, hingga kadar trombosit. Tak hanya itu, alat ini juga mampu mendeteksi atau mendiagnosa beberapa penyakit yang berhubungan dengan darah. Jenis-jenis hematologi analyzer: semi-otomatis dan otomatis. Semi-otomatis pada tipe ini, proses diilusi atau pencampuran sampel darah dengan koagulan harus dilakukan secara manual. Yang selanjutnya yaitu otomatis. Jenis otomatis memiliki banyak kelebihan, yakni pada proses pemeriksaannya, proses diilusi, hemolyzing atau pencampuran sampel dengan reagen pada alat. Perhitungan, display, dan printout akan dilakukan secara otomatis. Bagaimana cara penggunaan hematologi analyzer? Berikut cara penggunaan hematologi analyzer. Dan pada bagian belakang alat terdapat switch on untuk menyalakan alat. Ketika alat sudah tidak digunakan, Anda bisa mematikan alat ini atau membiarkannya menyala. Selanjutnya di sini ada tabung vakum monosit, yang dimana tabung ini siap digunakan untuk dimasukkan sampel karena di dalamnya sudah terdapat sodium sitrat. Untuk jumlah sampel dapat dimasukkan sampai garis batas. Berikut langkah kerjanya. Pertama, nyalakan mesin. Tunggu sampai muncul menu utama. Sambil menunggu, siapkan bahan kontrolnya. Bahan kontrol sudah terdapat dari mesinnya, yang dimana sudah dikeluarkan dengan pabrik yang sama. Bahan kontrol terdapat kontrol normal dan abnormal. Pada bahan kontrol ini terdapat barcode untuk yang normal dan abnormal. Kontrol ini digunakan untuk menentukan hasil, apakah sampel yang diperiksa normal atau abnormal. Sebelum digunakan, bahan kontrol harus dihomogenisasi. Sambil menunggu dapat disiapkan dengan memilih menu quality control. Selanjutnya, dapat membaca barcode yang sudah tersedia dengan men-scan-nya di alat tersebut. Selanjutnya, masukkan tabung kontrol di rak tabung manapun. Setelah dimasukkan, akan muncul ID kontrol secara otomatis. Lakukan hal yang sama untuk bahan kontrol selanjutnya. Klik kembali kepada menu utama dan dapat dilihat hasil setelah 30 menit dari bahan kontrol tersebut. Selanjutnya untuk pemeriksaan sampel. Di menu utama, pilih ID. Lalu masukkan ID sampel dan dilanjut dengan memasukkan sampel yang telah dihomogenkan. Metode pengukuran pada hematologi analyzer. 1. Electrical impedance. Dengan metode ini bekerja dengan jumlah WBC atau sel darah putih, leukosit, white blood cell, dan bagian
dan bagian platelet atau trombosit. Yang kedua, fotometri. Metode ini digunakan untuk mengukur hemoglobin saja, sehingga prinsip kerja yang digunakan adalah berdasarkan prinsip absorbansi cahaya. Karena menggunakan prinsip absorbansi, maka metode ini tak jauh berbeda dengan alat spektrofotometer. Dan yang ketiga yaitu flow cytometry, dan metode yang terakhir adalah flow cytometry. Metode ini sedikit berbeda dengan yang lain, yang dimana menggunakan sistem optik dan juga lensa dalam pengoperasiannya. Apa kelebihan alat hematologi analyzer? Yang pertama, penggunaan sampel. Alat hematologi analyzer ini hanya menemukan sampel lebih sedikit dibandingkan manual. Yang kedua, waktu. Dengan proses yang singkat, tentu akan berpengaruh dengan waktu yang berlangsung. Penggunaan hematologi analyzer ini hanya membutuhkan waktu 2-3 menit, sehingga lebih efisien dari waktu. 3. Akurasi hasil. Tak hanya proses yang singkat, namun akurasi yang dihasilkan alat ini pun tak perlu diragukan lagi, karena alat ini sudah melalui pengujian dengan quality control. Apa saja cara merawat alat hematologi analyzer? Yang pertama, bersihkan alat dari debu atau kotoran secara berkala. Hal ini ditunjukkan agar alat pun dapat berfungsi secara baik dan benar, juga tidak didapat kerusakan di dalamnya. Yang kedua, agar mesin di dalam alat terawat, jangan terlalu sering menggunakannya, apalagi dalam jangka waktu 24 jam secara terus-menerus, karena hal tersebut dapat merusak alat secara perlahan. Yang ketiga, simpan pada area yang kering. Yang keempat, selalu jaga suhu ruangan agar tetap stabil sekiranya di 18 derajat Celcius. Yang terakhir, untuk memastikan fungsi alat yang baik, pastikan untuk selalu evaluasi hasil dari pemeriksaan tersebut. Hal ini untuk menghindar adanya kekeliruan dalam penggunaan alat.